Oke, this is passive voice untuk simple past tense. Ya, kalau to be-nya pakai was dan were berarti ini simple past tense judulnya. Soalnya, soal aktifnya ya. Nah, kita lihat sebentar. Jadi soalnya Miss Yuni akan beri contoh yang past tense. Jadi seperti kalau rumusnya sih sama semua dari subjek, predikat, objek. Objeknya dipindahin ke depan. Berarti kita akan coba dengan yang simple aja deh. Misalnya, I ate an apple. Nah, berarti ini satu lagi I ate apples. Jadi bedanya hanya di sini. Sama-sama depannya sama, nggak ada bedanya. Yang jadi bedanya adalah objeknya yang satunya hanya satu, yang satunya lebih dari satu. Berarti an apple pindah ke depan, an apple. Karena cuma satu kita pakainya was. Ininya masih sama. Jadi persis seperti yang simple present sih. Eaten by me, jangan lupa. Ya, lalu di sini berarti apples. Nah, ini pakai were karena apples-nya yang banyak. Eaten by fish. By me. Sudah, itu saja sih yang simple past tense. Hanya kalau misalnya digabung sama simple present itu yang takutnya kamu kebalik-balik. Misalnya ya, kalau yang simple present berarti jadi kapan pakai was were, kapan pakai am is are, itu yang jadi masalah ya, bukan jadi masalah. Harus diajarin, harus diingetin. Jadi misalnya sebentar, Miss ini tulis soalnya dulu, jadi ininya recordnya di stop ya supaya nggak buang waktu. Oke, jadi kita lihat untuk kita bisa memilih bahwa kita mau pakai was were atau am is are. Itu berarti kita patokannya pertama kita lihat kata kerjanya dulu. Kalau kata kerjanya dalam bentuk kedua, berarti dia akan pakai was atau were. Contohnya seperti yang di atas ini. Tapi kalau kata kerjanya dalam bentuk present, ada S-nya atau bentuknya bentuk dasar begini, berarti kita pasti akan pakainya antara is atau are. Nah, kalau sudah bisa menentukan itu, oke, kita pakai is atau are, baru kita menentukan selanjutnya, step berikutnya adalah pakai is atau are gitu. Jadi dikelompokin gitu antara ini was were, ini is are, ini was were, is are. Kalau kita udah tahu, oh ini kelompoknya pakai yang was were. Jadi setelah itu baru kita menentukan pakai was atau were ya. Kalau kita sudah menentukan, oke, sekarang kita pakai is are. Jadi setelah kita menentukan ini, baru kita menentukan kita pakai is atau are ya. Sama was atau were dan pilihannya itu selalu tergantung dari si objeknya. Jadi kalau di sini objeknya adalah an apple, sini ya, an apple, berarti ini pasti pakainya antara, kan tadi ini pilihnya is atau are, berarti pakainya is karena apple-nya hanya satu. Kalau eaten-nya sama. By him. Kalau yang ini berarti apples. Nah, kalau apples karena banyak berarti di sini pakainya bukan is tapi are. Kalau eaten-nya tetap sama. By him. Lalu di sini karena di sini dia apple lagi, an apple lagi. Jadi kalau sekarang Aura perhatiin deh. Setiap kali objeknya satu berarti pakainya is atau was yang ada hubungan sama ss pokoknya. An apple. Jadi kalau bendanya satu pasti hubungannya sama ss. Is eaten antara was atau is. Eaten by ini ya as. Jadi bedanya yang menjadi patokan itu selalu
si objek. Subjeknya hanya berubahnya di paling belakang. Ini nggak boleh we lagi, tapi harus jadi us ya, berubahnya begitu. Ini kita lihat objeknya adalah apples. Banyak ya. Kalau banyak berarti tidak boleh yang ada hubungan dengan SS. Berarti ini hubungannya dengan R atau were. Ada RR-nya. Karena tadi di awal kita lihat ini bukan bentuk kedua, berarti kita pakainya yang R. R, eaten, sebentar. Eaten. Loh, kok begini? Sebentar. Nah, jadi begini ya. Kita perhatikannya di atas ini adalah yang tensisnya adalah simple past. Udah lewat. Jadi keterangan waktunya biasanya yesterday atau last week atau last month atau 2 days ago atau year ago. Itu semua keterangan waktu dari simple past. Dan kita lihat kata kerja yang di sini 8. Ini bentuk kedua. Jadi ini pasti pakainya was atau were. Yang di bawah sini ini semua tensisnya adalah simple present. Dan kita lihat di sini, kita lihat dari kata kerjanya. Kata kerjanya ini ya, kata kerja dasar ditambah S. Kata kerja dasar tambah S. Atau kata kerja dasar aja, eat. Nah ini pasti kita mainnya hanya di is atau are. Lalu kalau misalnya disuruh bikin kebalikannya, Miss, dari pasif disuruh menjadi aktif, ya itu sih mudah saja. Kita lihat di sini. Coba ya. Kita lihat deh. Oh ya, sebentar ini Miss. Stop dulu. Oke, jadi ini kita sudah punya soal dalam bentuk pasif. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana caranya membuat soal ini menjadi aktif. It's very simple juga sebenarnya. Pertama, kita lihat dulu by-nya itu by siapa. Nah, ini yang si by ini yang taruh di depan. Kalau me berarti depannya menjadi, di sini menjadi I. Jadi yang harus dihafal sih. Ini juga by me jadi I. Kalau him jadi he. Him di sini jadi he juga. He. Lalu ini us jadi we. Us ini juga jadi. Atau yang terakhir mau diganti jadi them supaya nih. Nah, them supaya beda dikit ya. Nah, berarti di sini jadinya they. Nah, terus tugas selanjutnya adalah langsung kita masukkan kata kerjanya. Si eaten ini kita masukin nih ke depan. Nah, terus caranya gimana? Kita lihat kalau pakai was atau were, berarti kata kerja yang bentuk ketiga ini kita pindah menjadi bentuk kedua. Gitu. Ini ada was atau were, berarti kita pindahnya langsung menjadi bentuk kedua. Di sini pakai is nih. Kalau pakai is berarti di sini pasti bentuk ke-1 tambah s atau enggak usah sama sekali. Ini tambah S nggak ya? Oh, he. Kalau his it harus tambah S gitu. Ini juga sama. Jadi kita si it-nya harus kita berubah jadi bentuk satu aja. It pakai S tidak. Pakai S karena subjeknya he. He, she, it harus pakai S kata kerjanya ya. Nah, sekarang we. Ini eaten juga. Berarti kita karena i pakai is kita pindahnya jadi it ya. Pakai S tidak it-nya? Oh, tidak. Karena subjeknya adalah we. Di sini, apakah di sini it-nya tambah S atau tidak? Tidak, karena ini bukan his it. Subjeknya bukan his it, tapi they. Udah, tinggal kita taruh aja subjeknya dipindahin ke sini. I ate an apple. Di sini kita lihat tinggal salin ya. Apples-nya banyak.
Di sini ini udah nggak mikir lagi loh, ini tinggal salin aja sih. An apple. Di sini apples-nya banyak. Ini udah nggak peduli ya, kalau udah tinggal nyalin objek ke belakang mah tinggal salin aja, nggak usah pikir apa-apa. An apple. Apples. Nah, gitu. Simple banget. Very, very simple. Jadi jangan mikirnya terlalu jelimet kemana-mana, nanti jadi pusing sendiri. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pasti yang harus Aurel ingat adalah sekarang Aurel baru belajar kalau aktif tidak boleh ada is atau are atau was atau were. Aktif ya? Aktif loh. Ini soalnya baru 2 tenses. Di aktif tuh tidak ada am, is, are, was, were, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kita lihat. Ini yang ada by-by-nya di soal nih, yang ada by-by-nya nomor 4 nih ya. Nomor 4 contohnya ya, ada by the boy. Ini begitu kita ada by the boy, ini is udah pasti nggak ada. Soal by lagi. Nih, ada by the mechanic, berarti ini are-nya pasti nggak ada. Lalu soalnya lagi nih, number 7, by the salesman. Ini is-nya udah pasti nggak ada. Ada lagi nggak? Udah beres. Yang terakhir nggak ada am is are-nya. Itu ya. Jadi setiap kali ada by itu nggak boleh ada am is are. Kita mulai dengan soal yang ada by-nya dulu ya. Kita mulai dengan soal yang ada by-nya dulu. Number 4. Balls are played by the boy. The boy pindah ke depan. Lalu tidak boleh ada is ya, tadi Miss Mini bilang ya. Berarti ini isnya hilang. Nah, lalu kita lihat. Di sini kita pakainya masalahnya ya, kita mau pakai yang mana? Play, place, atau played. Play, place, atau play. Kita lihat taunya dari mana. Jadi bentuk ke-1 tambah S atau pakai bentuk kedua. Pilihannya antara itu 3. Karena baru diajarin yang itu. Kita lihat di sini. Di sini ternyata dia pakainya are. Jadi kuncinya cuma di situ. Kuncinya cuma di situ aja. Pakainya are. Are. Are berarti dia dalam bentuk present ya. Berarti si played bentuk kedua udah nggak mungkin. Berarti pilihannya antara play atau place. Play atau place. Nah, kita lihat taunya dari mana? Kita taunya dari subjeknya di sini. Subjeknya 1 atau banyak? 1. Berarti di sini jadi place. Gitu. Ya. Udah betul. Kalau udah betul kita masukkan ke dalam. Lalu kita cari lagi by. Nomor 5 ada by lagi. The mechanic sudah betul. Kalau ada by berarti aktifnya tidak boleh ada am is are. Berarti are kita hapus dulu. Salahnya di sini ya berarti ya. Are dihapus dulu. Lalu kita lihat. Ini pilihannya antara fix, fixes, atau fixed bentuk kedua. Pilihannya selalu ada 3. Pilihannya selalu ada 3. Ya. Oke, taunya dari mana? Kita lihat lagi ke soal. Dia pakai was atau were atau am is are. Oh, ternyata pakai was. Was itu adalah ciri-ciri bahwa si nanti kata yang diaktifnya itu langsung plak jadi bentuk 2. Itu udah nggak ada pilihan lain. Pokoknya kalau di pasifnya was atau were, aktifnya pasti langsung bentuk 2 aja. Nggak usah pusing apa-apa. Berarti di sini tinggal kata kerjanya bentuk kedua. Apakah itu? Fixed. Ya, ini tadi ada yang kurang sedikit, ini jangan lupa. Itu. Ya, kita cari lagi mana yang pakai by. 7, number 7 ada by the salesman. Berarti ini dari pasif ke aktif lagi. The salesman sudah betul, tidak boleh ada is atau are atau was atau were, hapus dulu. Lalu kita tadi pilihannya ada berapa? 3. Sell, sells, atau sold bentuk keduanya. Nah, kita lihat. Taunya dari mana? Kita lihat ke soal. Oh, pakai were. Were itu adalah ciri-ciri bahwa itu pasti bentuk kedua. Berarti sell atau sell sudah pasti nggak mungkin. Berarti ini adalah sold. Dah. Sold 3 cars. Gitu. So simple. Simple banget. Jadi jangan ketukar-tukar. Menurut Miss ini, Aurel itu masih lemah di bidang tensis. Makanya nanti kalau libur, seharusnya kamu les, jangan libur. Perkuat tensis, karena percuma Aurel kalau kamu tensisnya nggak bener ya. Nanti kamu sampai SMP SMA, wow,
Wow, setengah mati loh. Semuanya jadi susah berantakan. Akhirnya kamu nyerah bahasa Inggris nggak suka. Nggak suka bahasa Inggris, nggak ngerti apa-apa. Hati-hati ya. Nah, yang number 8. Number 8, objeknya itu, subjeknya adalah si setelah by ya, them. Every minute itu adalah keterangan waktu. Jadi dia selalu tempatnya di paling belakang. Jangan diutak-atik dalam perubahan pasif dan aktif ini. Kamu nanti pusing. Jadi every minute itu jangan diapa-apain, itu jangan taruh sini lah, kita pusing. Nanti dia pasti adanya di paling belakang ya. Ini kita tulis lagi di paling belakang. Oke, see them pindah ke depan jadi they. Pintar, betul. Nah, sekarang tinggal kata kerja ini. Kata kerjanya dia ini, ada pilihan 3 ya. Hear, hears, tambah S, atau heard, bentuk kedua. Taunya dari mana? Kita lihat lagi ke atas. Lihat to be-nya. Oh, to be-nya pakai is. Kalau is, berarti pilihannya ada 2. Is atau are pilihannya ada 2. Antara hear atau hears. Pakai S. Hear atau hears. Ini berarti bentuk kedua udah nggak mungkin ya, salah ya. Tinggal pakai S atau enggak. Kita lihat subjeknya. Oh, subjeknya they. Kalau they mah nggak pakai S. Gini aja. They hear news. Lalu tadi si keterangan waktunya kita pindah ke sini. Every minute. Gitu. Ya. Gitu Aurel. Ada lagi yang pakai by? Terakhir. I use scissors. I-nya sudah betul. Lalu kita masalahnya adalah di use. Ini udah betul ya, nggak pakai am, is, are, atau was, udah betul. Tinggal kita lihat use-nya pakai apa. Seperti tadi Miss Winnie bilang, pilihannya hanya 3. Use, uses, atau used, bentuk kedua. Caranya kita lihat ke pasifnya. To be-nya kita lihat. Oh, are. Are itu berarti, kalau is sama are, berarti jawaban di aktifnya itu ada 2 kemungkinan, tambah S atau enggak, tergantung subjek. Di sini subjeknya I. Berarti tidak usah tambah apa-apa. Berarti yang nomor 10 sudah betul. I use scissors. Gitu. Siap ya? Sekarang kita mulai cek yang dari aktif ke pasif. Coba kita lihat. A novel is read by him. Nah ini kalau nggak ngerti tenses, kalau tensesnya belum terlalu dalam, ini akan jadi masalah di sini nih. Ini misalnya sudah bilang dari video yang terakhir dari minggu lalu, 2 minggu lalu juga sudah bilang. Hati-hati dengan kata kerja yang bentuk ke-1, kedua, ketiga itu sama. Read, read, read. Hit, hit, hit. Let, let, let. Apalagi hit, hit, hit. Hati-hati. Hati-hati. Aurel harus bisa ngerti itu tensesnya jenisnya apa. Di sini udah bilang. Kalau bentuk 1, kedua, ketiga sama, kayak gini, hati-hati. Hati-hati ya. Kalau subjeknya he, ini seharusnya ada S-nya. Karena dia seharusnya pasif. Kalau dia tidak pakai S, berarti ini adalah bentuk kedua. Ini adalah simple past. Lah kan di sini aku tuh bilang, kalau bentuk kata dasar tanpa dia apa-apain, berarti simple present. Berarti kalau simple present pakai am, is, are. Kan di sini udah bilang, hati-hati dengan kata kerja yang 1, 2, 3 sama. Ini salah satu kasusnya. Kalau Miss Yuni masukin, kamu langsung terjebak nih, karena zong nih. Ya, jadi ini kata kerja ini, seharusnya kalau subjeknya he itu ada S-nya. Supaya si pasifnya pakai is di sini. Tapi karena dia tidak ada S, berarti ini pasti bentuk kedua. Bentuk kedua itu ada simple past. Kalau simple past berarti pasifnya pilihannya antara was atau were. Tergantung dari subjeknya apa. Kita lihat subjeknya a novel, hanya 1. Berarti kita pilihnya was atau were? Was. Was read by him. Gitu ya. Lalu yang nomor 2. A novel betul di depan is read by them. Nah, ini baru betul. Lihat ya. Jadi read di sini sama read di sini, perhatikan bedanya nih, lihat ya. Kalau si ini depannya adalah they itu artinya banyak ya. Itu berarti ini bisa bentuk kedua, bisa bentuk ke-1. Dan biasanya guru-guru kalau kasih soal begini tuh berarti ini bentuk ke-1. Kecuali ada keterangan waktu di sini yesterday, ya itu berarti bentuk kedua. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti dia pasti simple present. Simple present berarti si pasifnya pilihannya antara 2, is atau are ya. Nah, tergantung dari subjeknya. A novel is
read by them. Betul. Number 2, correct. Number 3. She reads novels. Novels are read by her. Ini juga betul. Yes. Very good. Jadi, ingat ya, ini R-nya tergantung dari si subjeknya ini. Lalu dia menjadi are dan bukan were karena ini ada S-nya, berarti ini simple present. Kita mainnya di are atau is. Number 6. Dolls is played by my sister. Is. Ini berarti kesalahan pertama adalah kata kerjanya bukan bentuk ketiga. Kalau pasif udah pasti harus bentuk ketiga. Kesalahannya itu. Lalu kesalahan berikutnya adalah di is. Kenapa Miss bilang salah di is? Lihat kata kerja di sini, ini adalah bentuk kedua. Kalau di aktifnya bentuk kedua, berarti di pasifnya pasti mainannya di was atau were. Ini pakai was atau were? Were, karena doll-nya banyak. Doll-nya banyak. Dan yang terakhir, number 9. We ride some horses. Ride. Right. Oke, tidak keterangan apa-apa ya. Berarti di sini adalah simple present. Simple present berarti pakainya are. Some horses are ridden by us. Yes, this correct. Oke, sip. Begitulah pembahasannya. Ada mau ditanyakan, Aurel? Sepertinya kita latihannya harus gimana ya? Enggak ya. Kita latihannya harus satu tensis dulu kali ya. Oke, sip.